Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal uji oli. Kalau olinya itu dibakar, dipanasi gitu. Jadi ada pendapat bahwa uji oli seperti itu, membakar atau memanasi, itu nggak bener itu ya, salah. Ya ada salahnya, tapi ada juga benernya. Ketika oli dibakar ada salahnya, tapi kalau disebut nggak ada gunanya itu juga salah. Yang menentukan oli itu baik atau buruk tidak cuma ditentukan oleh satu sifat saja, tapi kalau ada satu sifat oli yang tidak lulus, yang ternyata buruk, maka oli itu juga nggak bisa dianggap baik. Jadi memang oli itu punya banyak sifat. Nah, oli yang baik akan memenuhi standar tertentu untuk sifat tertentu. Nggak boleh oli misalnya terlalu encer, terlalu kental, terlalu cepat rusak, terlalu cepat teroksidasi, terlalu cepat berbuih, terlalu cepat merusak sil gitu ya, macam-macam lah sifatnya. Jadi satu sifat oli itu tidak bisa dipakai untuk menentukan apakah oli itu baik atau tidak. Kita harus melihat dari banyak sisi. Kita ngomong soal awet pun, itu kita harus menentukan awet dalam hal apanya. Bolehlah menentukan awet suara halusnya, tapi nggak boleh kalau ngomong awet dari warna olinya, karena warna oli itu tidak menentukan apakah oli itu masih bagus atau tidak. Karena warna oli itu bisa disertai dengan oli yang makin encer, bisa disertai dengan oli yang sudah kehilangan aditifnya. Karena ya aditif anti aus ya penulisnya, yang penulis maksud aditif anti aus itu kan nggak kelihatan. Oli itu kelihatan bening, tapi sebenarnya mengandung aditif. Nah ini ya yang harus kita perhatikan. Nggak berarti oli itu kalau aditifnya cukup, aditifnya banyak, maka warnanya bisa jadi kayak liquim oli, apa contohnya MOS 2 atau Ceratek. Warnanya jadi hitam, warnanya jadi abu-abu. Nggak gitu ya, nggak gitu. Tapi yang jelas ya bahwa oli itu harus diuji bermacam-macam. Satu sifat yang bagus tidak menentukan apakah oli itu bagus, tapi satu sifat buruk menentukan bahwa oli itu tidak bagus. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada satu hal yang diuji ternyata gagal, maka oli itu harusnya dianggap gagal, nggak bisa dianggap bagus. Tapi misal ada oli punya sifat tertentu itu bagus, kita nggak boleh bilang itu bagus, belum coba nilai-nilai yang lain. Jadi oli yang penulis coba dan penulis rekomendasikan bagus pun bisa jadi dinilai buruk, misalnya seperti ya oli rekomendasi misalnya B40. Ternyata bikin kopling aus di beberapa kasus. Nah itu kan jadi nggak begitu bagus. Oli Fastron ungu, ternyata di beberapa kasus cepat rusak, malah lebih tahan meseran Nesa 40. Ya seperti itulah. Jadi kita menyimpulkan harus dari banyak faktor. Nah, salah juga kalau kita misalnya melihat ada uji gitu ya, terus menunjukkan sifat oli itu buruk, terus kita nganggep ujinya nggak bener itu, ujinya nggak sesuai itu. Memang ya uji oli, terutama uji pemanasan, itu dilakukan dengan cara tertentu. Tapi kan kita bisa pelajari dari dasarnya.
Apa sih yang ingin dilakukan dengan melakukan uji tertentu itu? Misal uji pemanasan. Kenapa kok harus dilakukan di suhu sekian gitu ya? Kenapa kok harus dipanasi gitu ya? Jadi ada beberapa aturan dari standar tersebut yang tujuannya adalah untuk konsistensi, untuk membuat ujinya itu jadi bisa selalu menghasilkan hal yang sama ketika diulang. Jadi namanya uji itu harus konsisten kan. Uji itu kalau misalnya diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, hasilnya sama terus. Nah itu yang dibutuhkan dalam suatu uji. Kalau uji hasilnya terus beda-beda, kita nggak bisa jadikan pegangan uji tersebut. Nah mungkin kita dalam melakukan uji, misalnya pemanasan, uji pembakaran, kita itu nggak bisa niru kayak yang ASTM. Misalnya suhunya harus sekian, waktunya harus sekian, suhu apinya harus sekian, dan seterusnya gitu ya. Nah tapi kan kita nggak harus melakukan hal yang sama. Kita misalnya bisa menggunakan, membandingkan saja lah, membandingkan dengan oli referensi. Jadi kita pergunakan satu oli tertentu untuk menentukan sifat oli yang lain itu bagus atau enggak. Jadi kalau olinya lebih baik dari oli referensi, kita anggap lebih baik. Hasilnya lebih buruk, kita anggap lebih buruk. Dan ini ya, oli referensi, penggunaan oli referensi ini juga dilakukan oleh industri oli. Contohnya, untuk menentukan kekentalan oli, menentukan grade-nya, grupnya, menentukan SAE grade-nya, itu kan olinya dibandingkan dengan oli referensi. Jadi ada pembanding, ada oli pembanding yang dipergunakan untuk menentukan grade-nya itu. Ada grade kecilnya berapa, grade besarnya berapa, itu kan. Walau memang ya kalau sekarang pakai satuan kinematic viscosity, tapi sebelumnya yang penulis tahu itu menggunakan oli referensi. Jadi ada beberapa peninggalan masa lalu ya yang menyebutkan, oh ini dibandingkan dengan oli referensi angkanya berapa. Jadi angka 10W, 50, 10W-nya dari mana, 50-nya dari mana, itu dengan dibandingkan dengan oli referensi. Walau sekarang ya ada satuan suhunya. Satuan, oh kalau sekian, kekentalannya harus antara sekian sampai sekian. Gitu ya. Ini terutama untuk angka belakang. Boleh angka depan ya opo ya. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut pada pengujian pemanasan misalnya. Kita bandingkan antara ya oli satu dengan yang lain. Tapi tentu ya yang konsisten ya, yang baku. Jangan terus menggunakan sumber api yang panas apinya sendiri nggak jelas, di suhu berapa, terus menggunakan ya cara pendekatan yang berbeda, sehingga kalau misal kita ulang gitu ya, hasilnya bisa beda. Ya jelas nggak bisa lah. Cara yang salah itu ya seperti misalnya yang dilakukan dokter mobil ya. Dokter mobil menguji dua oli yang ya satunya asli, satunya palsu, tapi sumber panasnya beda. Yang satu pakai kompor yang ada jaraknya, ada besar api yang bisa diatur. Yang satu pakai burner yang portable, yang jarak apinya nggak karuan, besar apinya juga nggak jelas apakah sama. Harusnya ya perlakuannya sama lah, dilakukan di tempat yang mirip atau sama persis, becananya, posisinya sama, besar apinya sama, tidak dirubah, cuma ditukar aja. Itu bakal lebih lebih apa jenenge, scientific ya, apa istilahnya, lebih ilmiah
Jadi prinsip ilmiah itu adalah konsistensi, replicable, apa maneh, repeatable, ambola wis lali ya. Tapi kaidah ilmiah kan ada ya yang harus dipenuhi. Ya harus seperti itu. Kalau caranya itu terus diulang hasilnya beda, nah jangan pakai cara itu lagi. Misal menguji pembakaran kok pakai korek ya, di satu hal koreknya di setel gini, satu sampling olinya caranya kayak gini, sampling oli lain caranya kayak gini, nggak bisa ya. Kita harus buat gimana caranya perlakuannya sama. Misal ada yang menyebut untuk apa sih oli itu diuji api ya, kita ngomong soal tujuan lah sekarang, tujuan dari ujinya. Untuk apa sih oli itu diuji pakai pemanasan api, dikenakan dengan api? Kita bisa tahu flash point-nya oli. Flash point oli itu ya sebenarnya bukan ciri kualitas ya. Kualitas oli tidak ditentukan oleh flash point, tapi ada titik minimal, nilai minimal yang harus dipenuhi oleh oli yang layak pakai. Jadi kalau nggak salah di persyaratan API-nya juga ada ya, flash point minimal. Kalau nggak salah berapa ya, 200 berapa Fahrenheit gitu loh ya. Jadi oli mungkin kalau derajat 185 kalau nggak salah seperti itu. Jadi oli itu titik bakarnya nggak boleh kurang dari sekian. Itu ada aturannya, ada standarnya. Sayangnya penulis lupa. Mungkin di dokumen API 1509, tapi embuh di halaman mana ya, maaf penulis lupa. Kalau nggak salah lihatnya di situ penulis. Jadi boleh ya oli itu diuji titik bakarnya. Ya tentu kalau bisa diuji juga suhu olinya berapa pada saat terbakar itu. Kalau nggak bisa, maka coba taruh olinya pada tempat yang sama, terus dikenakan api yang sama, tempat yang sama, tapi ya misah ya olinya ya. Nah kita akan bisa lihat oli mana yang terbakar duluan. Nggak perlu ribet-ribet, kita bisa pakai sendok, taruh di atasnya kompor, dinyalakan kompornya, volumenya samakan, nyalakan kompornya, terus dilihat yang terbakar dulu yang mana. Nah yang terbakar dulu itu flash point-nya lebih rendah. Nah tapi yang flash point-nya lebih rendah belum tentu lebih jelek. Kita harus uji dulu dengan metode yang lainnya, karena yang kita ketahui cuma satu faktor saja. Nah kalau selain dari api, kita juga bisa pakai memanasi untuk mengetahui apa, misalnya titik didehnya, misalnya kapan mulai berasap ya. Kalau berasap itu agak susah, karena ya kalau bidangnya jadi satu, asap itu bisa nggak jelas sumbernya dari mana, terus mana yang menguap lebih dulu. Nah ini faktor penting ya. Oli yang lebih cepat menguap ya tentu nggak bagus kan ya, lebih nggak bagus ya. Tapi kalau oli yang layak pakai pasti nggak begitu cepat menguap. Jadi ada oli yang kita pakai sebagai acuan. Misalnya semua orang pada ngomong kan, oli mineral itu nggak bagus karena mudah menguap. Ya kita tinggal pakai oli mineral saja. Kalau ada oli full sintetik yang ternyata jauh lebih cepat menguap dari oli mineral, ya itu kita harus anggap jelek olinya. Jadi gampang lah soal itu ya. Kemudian kita juga bisa lihat oli mana yang lebih cepat hitam.
Oli yang cepat sekali hitam itu ya buruk, ya baiknya jangan dipakai. Kita tentu pakai acuannya adalah oli-oli yang sudah lulus sertifikasi, yaitu oli-oli yang ada logo API-nya. Dan selama ini penulis melakukan sering sekali uji pemanasan. Itu kalau oli ada logo API-nya, nggak mungkin cepat sekali menguap. Pasti ada limitasinya, ada batasannya. Oli dengan logo API juga tidak mudah hitam, pasti ada batasannya. Sementara itu oli-oli yang mengaku ada tulisannya API SN, API apapun lah ya, itu ada yang sangat cepat sekali hitam. Jadi oli yang nggak ada logo API-nya merupakan oli-oli yang nggak bisa terpercaya. Dan walau penulis lihat ada oli yang cepat hitam, penulis ya nggak segera memutuskan bahwa oli itu jelek. Penulis coba juga di uji kendaraan. Dan sementara ini kesimpulannya, oli yang sangat cepat hitam, oli yang sangat cepat menguap, itu bakal nggak bagus. Jadi ada limitasinya, ada batasannya. Oh, kalau oli cepat hitam kayak gini pasti dipakai itu jadi cepat rusak. Oh, kalau oli penguapannya kayak gini pasti dipakai itu cepat rusak. Jadi ada batasan-batasannya. Ya kita harus tahu lah. Kalau sering pasti ya bakal tahu ya. Ya tentu kalau misalnya ada kebutuhan, oh saya pingin oli yang awet untuk perjalanan jauh, ya kita cari oli yang tidak mudah menguap. Ya wes lah, itu aja ya. Jadi namanya uji pembakaran, uji pemanasan, itu ya bisa kita pergunakan untuk menilai sifat oli. Tapi ya tentu menilai sifat oli tidak bisa hanya dari itu saja. Kita harus menggunakan faktor-faktor pembanding. Untuk yang satu sisi pro dengan uji seperti itu, kita juga harus uji-uji yang lain. Untuk yang anti uji seperti itu, ya buktinya dalam industri oli uji-uji pemanasan dilakukan, uji-uji pembakaran juga dilakukan. Tahu dari mana flash point kalau tidak ada api? Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.